Sinta, seorang wanita parubaya dengan wajah penuh kelelahan, namun menyimpan tekad yang kuat, menatap rumah tua di hadapannya dengan perasaan campur aduk. Rumah panggung besar itu berdiri di tengah hutan Kalimantan yang rimbun, dikelilingi pepohonan tinggi yang daunnya berbisik pelan diterpa angin sore. Cahaya matahari senja menerobos celah-celah ranting, menciptakan bayangan panjang di tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Di sebelahnya, Damar, putranya yang baru berusia 12 tahun, berdiri diam memandang rumah tua itu dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu, meskipun ada secercah ketakutan di matanya. Setelah bertahun-tahun hidup di kota dengan segala hiruk-pikuknya, keadaan memaksa mereka untuk kembali ke rumah warisan keluarganya yang telah lama ditinggalkan. Sinta kehilangan pekerjaannya di perusahaan tempat ia mengabdi bertahun-tahun, dan dengan tabungan yang semakin menipis, pilihan satu-satunya adalah kembali ke tempat ini. Rumah tua yang menyimpan banyak kenangan masa kecilnya. Namun sejak kecil ia selalu mendengar desas-desus bahwa rumah ini bukan rumah biasa. Penduduk desa menjulukinya rumah ular, tempat yang mereka percaya dihuni oleh makhluk melata yang telah bersemayam di sana selama bertahun-tahun. Damar menatap halaman rumah yang tampak tak terawat. Rumput liar menjalar di antara bebatuan, sementara akar pohon yang besar menembus permukaan tanah, membuat jalannya tak rata. Saat ia melangkah lebih jauh ke dalam halaman, kakinya tiba-tiba tersandung sesuatu yang kasar dan dingin. Saat ia melihat ke bawah, napasnya tercekat. Di bawah kakinya terdapat kulit ular yang telah mengelupas, panjangnya hampir 1 meter. Ia membungkuk, jemarinya menyentuh permukaan kulit yang masih mengkilap terkena cahaya matahari sore. Kulit itu berserakan di beberapa tempat, seolah ditinggalkan oleh sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Damar mengikuti jejak kulit itu dengan pandangan matanya, dan ia menyadari bahwa semua kulit itu mengarah ke sebuah bangunan kecil di belakang rumah. Sebuah gudang tua yang pintunya setengah terbuka, menganga seperti mulut yang siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Damar menelan ludah. Ada perasaan aneh yang menggelitik tengkuknya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari dalam kegelapan gudang itu. Ia segera berlari masuk ke rumah dan memberitahu ibunya tentang penemuannya. Namun Sinta hanya menggelengkan kepala, menolak mempercayai segala cerita mistis yang berkembang di desa. Itu hanya ular biasa, katanya dengan nada datar. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Malam pertama mereka di rumah tua itu dipenuhi ketegangan yang halus, namun terasa nyata. Angin berbisik melewati dinding kayu yang sudah lapuk, menciptakan suara gemerisik seperti sesuatu yang merayap perlahan di dalam rumah. Sinta yang berbaring di kamar lamanya mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya bagian dari proses penyesuaian. Namun Damar merasakan sesuatu yang berbeda. Ia terjaga di tempat tidurnya, telinganya menangkap suara halus yang datang dari bawah lantai kayu. Suara itu bukan suara tikus atau serangga, melainkan suara geskan yang panjang, seolah sesuatu yang bersisik sedang melata dengan perlahan. Ia menahan napas, jantungnya berdegup cepat. Dengan perlahan, ia menyingkap selimutnya dan duduk di tempat tidur. Matanya menatap lantai dengan waspada, menunggu suara itu datang lagi. Dan saat suara itu terdengar semakin dekat, ia melihat sesuatu di celah sempit antara lantai dan dinding. Kilatan sisik yang mengilap di bawah sinar remang-remang lampu minyak. Ketakutan, Damar melompat dari tempat tidur dan berlari ke kamar ibunya. Wajahnya pucat pasi. "Ibu, aku melihat sesuatu di bawah lantai," teriaknya. Sinta segera terbangun dan menenangkan putranya. Meskipun dalam hatinya, ia mulai merasakan kegelisahan
yang semakin nyata. Keesokan harinya, seorang lelaki tua bernama Pak Jaya, ketua desa yang bijaksana, datang mengunjungi mereka. Dengan wajah penuh kebijaksanaan, ia duduk di beranda rumah panggung dan mulai menceritakan kisah yang telah lama terkubur dalam ingatan orang-orang desa. Menurutnya, kakek Sinta dulunya adalah seorang penjaga hutan yang dikenal sebagai pelindung ular-ular besar yang sering diburu manusia. Ia memiliki hubungan mendalam dengan makhluk-makhluk tersebut, memperlakukan mereka bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari keseimbangan alam yang harus dijaga. Namun, setelah kakeknya meninggal, rumah ini ditinggalkan dan ular-ular itu tetap tinggal di dalamnya. Seiring waktu mereka berkembang biak, menganggap tempat ini sebagai wilayah mereka sendiri. Dan kini, dengan kembalinya Sinta dan Damar, para penghuni lama rumah ini merasa terusik. "Aku tak bisa menyuruh mereka pergi," ujar Pak Jaya dengan suara berat. "Rumah ini sudah menjadi bagian dari mereka. Jika kalian ingin tinggal di sini, kalian harus menemukan cara untuk berdamai dengan mereka." Malam itu, Sinta duduk termenung di beranda rumah. Cahaya bulan membentuk bayangan panjang di lantai kayu yang mulai lapuk. Kata-kata Pak Jaya masih terngiang di kepalanya. Jika benar rumah ini telah menjadi milik para ular, bagaimana mungkin mereka bisa tinggal di sini tanpa dihantui ketakutan setiap malam? Sementara itu, Damar masih merasa gelisah setelah pengalaman menyeramkan di kamarnya. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata hitam yang sempat bersinar dari balik celah lantai kayu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Saat ibunya masuk ke dalam untuk tidur, Damar membawa sebuah senter kecil dan mulai menelusuri bagian rumah yang jarang tersentuh. Di pojok ruang tamu, ia menemukan papan lantai yang sedikit terangkat, seolah menyembunyikan sesuatu di bawahnya. Dengan hati-hati, ia mencongkel papan itu menggunakan pisau kecil yang ia temukan di dapur. Saat papan terbuka, aroma tanah lembab menyeruak ke udara. Cahaya senter menyorot ke dalam ruang sempit di bawah rumah panggung. Dan di sana, di antara akar dan tanah yang berlubang, Damar melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Telur-telur ular berukuran sebesar bola tangan tersusun rapi dalam sarang. Sebelum Damar bisa bereaksi, suara desisan panjang terdengar dari belakangnya. Ia membalikkan badan, dan di sana, di ambang pintu ruang tamu, seekor ular piton raksasa melingkar dengan tatapan tajam mengarah kepadanya. Tubuhnya yang besar berkilauan diterpa cahaya senter. Sisiknya berwarna keemasan dengan pola hitam yang menyerupai ukiran kuno. Damar terpaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara napasnya tercekat. Ular itu bergerak perlahan, kepalanya sedikit terangkat, seolah mengamati makhluk asing yang telah mengusik wilayahnya. Saat Damar hendak berteriak, tiba-tiba terdengar suara lirih dari luar rumah. "Jangan bergerak, nak." Itu suara Pak Jaya. Lelaki tua itu berdiri di tangga rumah dengan obor menyala di tangannya. Wajahnya serius namun tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Pak Jaya masuk perlahan tanpa membuat gerakan mendadak. Ia lalu berjongkok dan mulai berbisik dalam bahasa Dayak kuno. Ajaibnya, ular raksasa itu tidak menyerang. Ia hanya mengamati, lalu perlahan menundukkan kepalanya, seolah mengerti bahwa Pak Jaya bukanlah ancaman. Setelah malam yang menegangkan itu, Pak Jaya akhirnya mengungkapkan rahasia yang lebih dalam tentang rumah ini. Rumah panggung ini bukan sekadar warisan keluarga Sinta.
Ia adalah tempat suci yang dulunya digunakan untuk upacara adat dalam menghormati para penjaga hutan. Ular-ular besar yang tinggal di sini bukan hanya hewan biasa, melainkan bagian dari leluhur mereka yang telah lama dipercaya menjaga keseimbangan alam di sekitar desa. Pak Jaya bercerita bahwa kakek Sinta adalah seorang belian atau dukun hutan yang memiliki hubungan spiritual dengan alam. Ia adalah satu-satunya yang mampu berkomunikasi dengan para roh ular, menjaga agar mereka tetap berada di tempatnya dan tidak mengganggu manusia. Namun setelah kematian kakeknya, ritual penghormatan itu berhenti, dan para penghuni lama rumah ini mulai merasa terusik dengan kedatangan manusia yang tidak memahami aturan mereka. "Jika kau ingin tetap tinggal di sini, Sinta," ujar Pak Jaya, "kau harus melanjutkan warisan keluargamu. Kau harus melakukan ritual penghormatan seperti yang dulu dilakukan kakekmu." Sinta mengangguk meskipun dalam hatinya ia merasa ragu. Ia bukan seorang belian, ia hanyalah wanita biasa yang berusaha bertahan hidup. Tetapi demi keamanan Damar dan kelangsungan rumah ini, ia tahu bahwa ia harus mencoba. Malam berikutnya, upacara penghormatan dilakukan di halaman rumah panggung. Dibantu oleh Pak Jaya dan beberapa tetua desa, Sinta mengenakan pakaian adat dan duduk di tengah lingkaran yang dihiasi dengan daun-daunan dan dupa. Para warga yang sebelumnya takut mendekati rumah ini, kini berkumpul, menyaksikan ritual yang telah lama hilang dari desa mereka. Sinta menutup mata, mengikuti alunan mantra yang diucapkan oleh Pak Jaya. Angin berhembus lebih kencang, dan dari balik pepohonan, sosok-sosok ular besar mulai muncul, bergerak perlahan mendekati mereka. Namun kali ini tidak ada rasa takut. Sinta membuka mata dan melihat bagaimana para ular itu diam di tempat mereka, mengamati tanpa ancaman, seolah menerima keberadaannya. Damar yang berdiri di sisi ibunya memandang takjub. Ia merasa seolah sesuatu yang tidak terlihat telah berubah. Bukan hanya di rumah ini, tetapi juga dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa rumah ini bukanlah tempat yang harus mereka takuti, melainkan tempat yang harus mereka hormati dan jaga. Setelah ritual selesai, para ular perlahan kembali ke sarang mereka. Tidak ada lagi suara desisan yang menyeramkan di malam hari. Tidak ada lagi ketegangan yang menghantui rumah ini. Sinta dan Damar kini menjadi bagian dari rumah ini, bukan sebagai pengusik, tetapi sebagai penerus warisan leluhur mereka. Harmoni yang terjalin sejak malam ritual itu, rumah panggung di tengah hutan. Kalimantan bukan lagi dikenal sebagai rumah ular dalam arti yang menakutkan. Sebaliknya, rumah itu menjadi simbol keharmonisan antara manusia dan alam, sebuah tempat di mana keseimbangan kembali terjalin setelah bertahun-tahun terabaikan. Sinta dan Damar tidak lagi hidup dalam ketakutan. Setiap pagi, mereka terbangun dengan suara alam yang damai, kicauan burung rangkong yang melayang di antara pepohonan tinggi, gemerisik dedaunan yang tertiup angin, dan sesekali suara gesekan halus dari ular-ular besar yang melata di bawah rumah mereka. Kini keberadaan ular-ular itu bukan lagi ancaman, melainkan bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Damar yang awalnya sangat takut pada ular, mulai memahami keberadaan mereka dengan cara yang berbeda. Ia sering duduk di beranda, mengamati bagaimana seekor ular piton besar melingkar di batang pohon tua yang berada di samping rumah. Ia menyadari bahwa makhluk-makhluk ini tidak menyerang tanpa alasan. Mereka hanya mempertahankan wilayah mereka seperti manusia menjaga rumahnya. Suatu hari saat Damar sedang membantu ibunya membersihkan halaman, ia menemukan seekor ular kecil yang baru menetas di antara dedaunan. Ular itu tampak lemah dan masih berusaha menyesuaikan diri dengan dunia barunya. Dengan hati-hati, Damar mengambil ranting panjang dan mengangkat ular kecil itu ke tempat yang lebih aman.
Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa ketakutannya selama ini telah berubah menjadi rasa hormat dan penerimaan.